Halo semuanya, selamat datang di Sobat Jana Podcast Edition bareng aku Dinda. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian loh, karena aku ditemenin oleh cewek-cewek cantik dan super seru nih. Mari kita sapa nggak sih? Yang pertama ada Chelsea nih, si paling update soal sosial media. Halo Chelsea. Hai semuanya. Halo. Aku Chelsea, korban FYP TikTok dan Instagram setiap harinya. Pokoknya kalau ada info apapun atau enggak yang baru-baru tanyaan aja ke aku. Aku siap spill the tea tiap hari. Masih anak TikTok banget ya guys. Lalu ada Faiza nih yang hobinya scroll cuma 5 menit tahu-tahu sejam lewat. Emang iya ya Fai? Sumpah ya, sebenarnya aku tuh udah ada niatan buat scroll TikTok berjam-jam, cuman kayak sosmed tuh kayak memanggil aku. Candu Ya. Terus ada Nia nih yang si paling kritis kalau udah ngomong soal fenomena sosial. Halo Nia. Halo teman-teman, siap mengamati perilaku netizen plus 62 hari ini. Siap banget. Nah, yang terakhir nih, yang ditunggu-tunggu, yang selalu bikin suasana adem kalau udah ngomong, penyejuk kita semua nih. Halo Nanda. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah Dinda, bisa aja. Semoga yang mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada, mau di kamar ataupun lagi beres-beres atau di kampus, semoga kalian dalam keberkahan ya. Amin. Nah girls, hari ini kita bakal bahas tema yang dekat banget sama kehidupan mahasiswa zaman sekarang nih. Jari harimaumu di era media sosial. Sebelum masuk ke materi yang berat banget ini, aku mau tanya random nih. Coba cek HP kalian, terus buka screen time kalian minggu ini. Coba deh. Aduh, deg-degan. Bentar ya. Aku Ya ampun. punya aku rata-rata 9 jam sehari. Udah gitu aku lihatnya mayoritas TikTok sama Instagram lagi. Jujur Wah, aku juga agak mendingan dikit sih, 7,5 jam. ya oke lah. Tapi rinciannya ngeri banget. Di Spill. 3 jam. Di Shopee aku 3 jam. Shopping ya, kamu shopping dari apa? Kamu nyari apa? Kayaknya aku udah scrolling deh sambil masukin barang ke keranjang tapi nggak cek. Cewek banget, cewek banget. Genji Buat nanti ini ya. Sampai lupa nggak bakal Kalau dicek. aku sih 5 jam. Sebagian besar baca artikel. Nah, sisanya YouTube. Kita ngeliat podcast tentang dakwah gitu loh. Kalau Nanda nih, Kalau aku sih sekitar 3-4 jam. Itu pun banyak dipakai buat dengerin murotal sama Umi, sama buka ini apa aplikasi Al-Quran. Aku baca Al-Quran di situ. Dan yang terakhir biasanya aku buka WhatsApp biasanya buat ngecek nugas sih. berarti bener HP-nya digunain buat baik ya. Baik banget. Masya Allah. Emang Nanda doang nih kayaknya yang paling bener ya. Tapi jujur aku sendiri juga 8 jam sih. Ya ampun, lama banget Iya. ya host kita ini. Ngapain aja? Scroll TikTok lah ya. Gitu. Ya kan? Ada lah pokoknya. Nah, nyambung ke kebiasaan HP nih. Siapa sih yang di sini bangun tidur tuh bukannya baca doa tapi langsung ngeraba-raba nyari handphone kalian? Siapa nih? Aduh, aku mulai tersindir nih. Aduh, lucu banget lagi. Kayak kadang mata aku tuh masih melek sebelah, tapi kayak HP tuh mulai kayak ngebuka sendiri. Memang iya, Pak. HP tuh cuman kayak
kayak mau buka WA sebentar, malah berjam-jam. Sumpah, itu relate banget sih. Kadang tuh bangun tidur ya, kita tuh malah langsung buka Instagram juga, kayak ngeliat temen yang upload liburan ke luar negeri, kan itu kan bikin iri ya. Terus ada yang anniversary dikasih buket bunga yang gede banget atau buket duit itu kan yang gede. Terus ada yang pamer sertifikat atau apapun itu. Jadi kan masih pagi, belum cuci muka, belum mandi, belum apa-apa, udah tiba-tiba ngerasa insecure sendiri guys. Kayak kok hidup orang lain tuh enak banget ya, produktif gitu, sehat, sedangkan hidup kita kayak gini-gini aja, kan bingung sayangnya. Itu gak enak banget sih ya kalau kayak gitu. Iya benar. Alasan non aktifin IG ya. Iya betul, karena nggak mau nggak mau iri sama pencapaian orang lain guys. Nah, itu dia fenomena yang sering aku perhatiin sih. Padahal ya, yang kita lihat di medsos itu cuma highlight hidup mereka, bukan kehidupan asli mereka sepenuhnya gitu loh. Kayak orang cuma nunjukin versi terbaik dari diri mereka. Nggak ada kan orang yang posting pas lagi nangis-nangis ngerjain revisi, skripsi, Benar. yang dicatat oleh dosen. Betul banget. Tapi tuh ya kadang tuh otak kita tuh suka lupa, jadi muncul pikiran FOMO dan overthinking sih. Bener banget sih. Bener banget, bahkan di LinkedIn juga sekarang tuh orang-orang tuh banyak pada koleksi. Kan kita tuh tempat cari loker ya. Mereka tuh bukannya malah cari loker, malah pada koleksi gitu. Flexing kalau ini ya, kayak gelar dia, terus pengalaman dia apa aja gitu, banyak sih. Betul banyak. Wah asli itu toxic productivity juga kerasa banget. Nah Nanda, kalau dari sudut pandang Islam nih, gimana sih menyikapi perasaan insecure karena melihat kesempurnaan hidup orang di sosmed ini? Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kalian. HR Muslim. Kedua, buat kalian yang suka posting, kita juga harus hati-hati. Terlalu banyak flexing atau pamer kebahagiaan itu bisa memicu sifat hasad atau bisa disebut dengki dari orang yang melihat. Dan yang lebih bahaya lagi adalah penyakit ain. Wah, aku sering dengar tuh penyakit ain. Kayak itu gimana sih maksudnya Nanda? Penyakit ain adalah keburukan yang menimpa seseorang akibat pandangan mata orang lain yang disertai rasa takjub atau iri hati, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa aja niat kita cuma sharing kebahagiaan, tapi ada orang luar di sana yang hidupnya lagi susah. Jadi ngelihat postingan kita tuh, dia tuh kayak ngerasa iri, dengki. Jadi itu disebutnya ain, penyakit ain. Iya banyak sih ya yang kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Kan kita nggak sadar. Astagfirullah, aku merinding banget dengernya. Emang paling bener kita tuh hidup tuh nggak usah diupload di sosial media ya. Gitu kita tuh hidup dengan private aja. Jadi semua orang tuh nggak perlu tahu tentang dunia kita. Lebih baik seperti itu ya. Daripada nanti kita kena ain. Iya sih, Iya, aku setuju kena ain banget. Iya setuju banget sih sama Faiza. Karena kayak lagian tuh memvalidasi kebahagiaan kita nggak harus selalu dari likes atau komentar orang lain nggak sih? Iya. Kayak kebahagiaan sejati itu kan yang kita rasain di dunia nyata, bukan dari yang layar kaca gitu loh. Jadi kayak orang tuh cuman ngelihat kebahagiaan kita di medsos tuh nggak sepenuhnya gitu Iya, loh. Padahal dalam Islam menjaga ucapan itu penting banget ya. Nah Nanda, gimana nih pandangan Islam soal jempol netizen atau bahasanya kekiniannya gibah digital? Sebenarnya sederhana banget. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, mungkin kalau sekarang lebih cocoknya jarimu harimaumu. Karena di era sekarang tuh yang keluar tuh bukan cuma dari ucapan tapi dari ketikan juga bisa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka ia berbicara baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebelum kita mau komentar atau repost sesuatu tuh kita harus tanya dulu ke diri sendiri. Ini baik gak sih? Ini bermanfaat gak sih buat orang lain? Kalau jawabannya tidak baik, lebih baik ditahan saja. Iya betul. Itu bener banget sih. Kadang aku tuh baca komentar netizen ya, kayak mereka tuh komentarnya tuh lebih pedes daripada seblak level 10
yang biasa aku pesen lebih pedes daripada gacoan tuh Hot level ya, 8 lebih hot banget. Apalagi kalau udah pakai akun bodong atau akun fake ya. Kayak mereka tuh pakai yang profil picture-nya tuh yang nggak ada kosong atau nggak pakai yang idol kita gitu ya, kayak gitu. Setuju sih, dan lucunya kadang aku tuh pengalaman aku kalau aku ketemu orang di depan dia tuh baik banget, sopan, santun, sedangkan kalau di belakang wah cuma sih kayak jahat banget. Berbalik ya, Fake tolak banget belakang ya. ya. Iya, benar. Banyak sih yang kayak banyak yang kayak gitu di zaman sekarang Di ya. zaman sekarang ya. Iya betul. Nah itu kalau di psikologi tuh disebutnya anonymity effect, karena mereka tuh nggak tatap muka langsung, jadi kayak mereka tuh berlindung di apa ya, identitas anonim. Jadi kayak mereka tuh punya power dan seolah omongan mereka dan ketika mereka tuh nggak ada konsekuensinya gitu loh. Kayak apa ya, semisal ada orang yang hujat, ada satu orang yang hujat nih ya, jadi kayak yang lain tuh merasa oh aman aja nih mau ikutan ngehujat, toh banyak temennya juga kayak gitu. Seorang Nggak tuh merasa sendirian ya. Mental patungan ya. Iya, betul banget. Jadi kayak FOMO gak sih, ikut-ikutan padahal kita tuh nggak tahu benernya tuh gimana. Plus 62 banget sih. Iya sih, Padahal dalam Islam menjaga ucapan itu penting ya. penting banget. Nah, Nanda, gimana sih pandangan Islam soal jempol netizen atau bahasa kekiniannya di digital nih? Sebenarnya sederhana banget. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, kalau sekarang mungkin lebih cocoknya jarimu harimaumu. Karena di era sekarang tuh ucapan bukan cuma keluar dari mulut, tapi dari ketikan juga. Berarti komentar jahat tuh sama aja kayak nyakitin orang secara langsung ya. Itu tuh termasuknya ke dosa jariah nggak sih kalau nggak dihapus? Iya betul Chelsea, malah kadang lebih parah karena kalau berkomentar di sosial media itu kita bisa dilihat orang, semua orang ribuan, bahkan bisa di screenshot, itu tuh abadi. Dan kalau misalkan di langsung tuh mungkin ada beberapa orang aja yang denger. Nah ini sih yang paling serem dari cyberbullying ya, efeknya tuh nyata banget sih bagi orang yang apa ya, yang kena dampaknya gitu loh. Kayak banyak orang yang kelihatan ketawa ketiwi di media sosial, padahal aslinya tuh ya secara mental mereka tuh hancur gara-gara komentar yang dilemparkan netizen kepada kita gitu tuh, yang dihujat lah ya. Terus tuh ya kayak ada bahkan yang sampai depresi karena nggak kuat ngadepin hujatan ribuan orang. Terus kayak kita kan nggak tahu ya mental orang tuh seberapa gitu tuh batasnya gitu sih. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Iya, serem banget sekarang. Serem banget. Ini bener banget, sumpah. Kadang juga aku kalau mau posting di sosial media tuh kadang aku tuh mikir 2 kali, sampai aku pernah menghapus draft di postingan aku kayak takut dijudge sama orang gitu loh. Ngerasa insecure, takut Iya, dihujat. takut dihujat juga. Makanya aku kalau mau posting sesuatu dipikir 2 kali dulu. Ragu-ragu ya jadinya. Iya, betul. Karena takut. Nggak aman. Itulah kenapa Islam mengajarkan kita untuk menutup aib saudara kita. Rasulullah menjanjikan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Netizen sekarang kan kebalikannya, ada kesalahan dikit langsung disepil, diviralin, Betul dihujat, banget, iya. dibuat, Tanpa tahu kebenaran. iya benar, dibuat utasnya panjang lebar sampai ke akar-akarnya. Padahal mungkin orang tersebut sudah bertobat secara tidak langsung gitu. Iya. Kan kita tidak tahu. Kita nggak tahu dia di belakang sosmed dia gimana. Nah guys, selain hate comment dan cancel culture, ternyata ada lagi nih kebiasaan netizen, terutama baby boomers. Ibu bapak kita nggak sih? Iya, betul. Ya Iya, kan? betul, itu semua itu. Yang sering Kebiasaan mereka buruk. lakuin tuh biasanya share informasi tanpa tahu sumbernya dari mana. Betul banget, itu tuh kayak di grup keluarga aku. Grup keluarga kalian kayak gini juga nggak sih? Nih, ada berita apa dikit langsung ada tulisan tuh forward many times. Kayak mulai dari info jalanan macet dari tahun 2018, itu kan udah lama banget ya. Terus kayak tentang harga cabai naik padahal mah nggak naik gitu-gitu. Terus apa ada resep nih, ini sih yang paling kocak banget ya, kayak resep kesehatan. Itu tuh absurd banget. Bayangin kalian nih, ada resep yang jangan makan timun campur tomat nanti usus buntu. Itu Jadi baru tahu aneh banget. Itu maksudnya apa coba? Terus konspirasi dari mana itu? Itu aneh banget, sumpah nggak jelas banget. Bener sih. Kadang ibu aku juga pernah bilang kalau pepaya, rebusan daun pepaya dicampur rebusan bawang putih itu bisa ngobrin segala penyakit. Emang iya?
gimana gitu loh. Ya kan mereka tuh nggak mau saring dulu Iya. tuh informasi. Betul. Ini juga fenomena menarik sih, kayak banyak orang yang ngerasa bangga jadi penyebar pertama ya. Mereka lebih suka jadi yang tercepat daripada yang paling benar. Ada rasa validasi saat info yang mereka share itu direspon orang lain. Kayak kita tuh ngerasa senang kalau kita menjadi penyebar yang pertama, terus dilihat orang lain. Nah, terus padahal di era yang sekarang misinformasi dan hoax itu bisa membahayakan nyawa loh. Nah, untuk masalah ini, padahal Islam sudah mengajarkan konsep tayakun dari zaman dulu. Allah beriman di surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Masya Allah, berarti sharing sebelum sharing tuh sebenarnya core value yang udah diajarin dalam Al-Quran ya, bukan cuma sekedar jargon literasi digital masa kini. Betul banget, Dinda. Menurutku ya, medsos tuh kayak pisau, tergantung siapa yang pegangnya. Ada juga yang dipegang buat masak, ya kan? Ada juga yang bisa buat nyakitin orang lain. Itu serem banget sih, kayak jahat banget ya. Kayak tergantung siapa yang pegangnya dan bagaimana level kedewasaan emosional si pemegang pisau ini. Asli analogi pisau dari Mia itu bagus banget ya, on point banget gitu. Nah sekarang, tapi kan rasanya nggak mungkin ya kita tiba-tiba uninstall aplikasi dan balik ke zaman batu. Kalau tips praktisnya gimana nih dari teman-teman biar kita tetap main sosmed up to date, tapi alatnya tetap estetik? Coba dari Fai. Iya, dari Fai, coba Fai. Dari Fai dulu ya. Gen Z abis nih. Kalau dari aku ya, yang si paling tukang scroll. Tips pertama itu adalah aku tuh selalu pakai apps timer. Kayak misalkan aku mau scroll TikTok, aku tuh harus kayak di waktu gitu loh. Misalkan cuma 30 menit, ya udah aku waktu 30 menit. Kayak misalkan aku buka WA, aku juga bakalan nge-timer juga, kayak misalkan cuma 20 menitan, kayak gitu sih aku mah. Berarti kalau waktunya habis kita harus selesai Iya, ya. selesai, kayak gitu. karena kita bakalan kecanduan Iya terus. sih, bagus sih, emang harus sih kayak gitu. Iya. Kalau dari aku ya, dari sisi psikologis nih, kurasi feed kalian. Jangan ragu buat unfollow atau mute akun-akun yang bikin kalian insecure, yang isinya flexing, atau akun gosip yang cuma mancing emosi dan gibah. Kayak penuhi feed kalian dengan hal-hal yang positif. Misalnya nih ya, kayak riset masakan, terus konten dakwah Islam, yang adem banget lah. Pokoknya intinya penuhi feed kalian dengan hal-hal yang positif lah. Setuju banget. Itu Iya, karena tuh yang kita lihat tiap hari tuh itu yang membentuk pola pikir kita sih terhadap orang lain. Betul, sepakat. setuju. Itu demi kenyamanan hati dan pikiran juga sih apa yang disampaikan Nia. Nah kalau dari aku ya, jadi silent reader aja, kayak yang baik aja gitu. Kalau lagi ada drama nggak usah ikut campur, nggak usah ikut-ikutan kayak komen hujat atau komentar jahat di kolom komentar itu, nggak perlu. Hemat energi aja guys. Iya, nggak usah komen Jangan. sih. Buat apa ngabisin waktu berantem sama orang yang nggak kita kenal? Iya, Buang time, oke? Jadi mending waktunya dipakai buat skincarean, merawat diri, yang positif mempercantik ya, yang diri. positif Iya, ya. nonton drakor girls. Betul banget. Skincare emang nomor 1 ya, Chef. Betul banget, betul. Nah, Nanda, kalau dari viewpoint adab Islam untuk merangkum ini semua, poinnya apa aja ya? Kalau aku ada 3 hal sederhana biasanya. Yang pertama, tahan jempol saat emosi, jangan berkomentar saat lagi marah. Dan yang kedua, saring sebelum sharing. Jadi biasakan kita tuh ngelihat sumber aslinya tuh bagaimana. Dan yang ketiga itu, gunakan media sosial dengan baik. Contohnya berkomentar yang positif atau kayak menyebarkan video-video yang bermanfaat. Iya, benar banget sih. Nah, dan jangan lupa juga semua yang kita ketik, likes yang kita berikan, terus histori pencarian kita itu semua ada jejaknya loh, bukan cuma jejak digital, tapi juga jejak di server malaikat.
dan Atit guys. Iya. Fix ya, habis selesai tapping podcast ini aku mau bersihin semua draft postingan aku. Aku mau unfollow akun-akun fake, akun-akun yang toxic menurut aku di Instagram. Pokoknya aku mau hapus kayak setan-setan seperti itu. Setan-setan Iya, sama banget lagi kali aku juga bakal bersih-bersih following list nih ya. Kayak, tapi serius obrolan hari ini tuh insightful banget ya. betul Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua. Amin. Dan buat yang Dan juga nonton buat teman-teman yang lagi nonton. Iya. Karena kalau dunia maya itu bukan dunia tanpa adab, atau layar HP bukan tameng untuk berlaku kasar. Karena sekecil apapun kita, di balik layar HP ini tetap ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat, dan ada malaikat yang mencatat. Ya kan? Betul banget. Betul. Semoga kita semua yang ada di sini dan yang mendengarkan bisa benar-benar jadi smart netizen sekaligus good muslim di ruang digital, membawa kedamaian bukan kebencian. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman yang luar biasa, nggak kerasa ya kita hari ini udah ngobrol panjang banget ya. Udah di penghujung podcast. Soalnya ini tuh pembahasannya menurut aku Gen Z banget sih, zaman Iya. sekarang banget, gak bikin boring gitu. Iya banget ya. Iya, berbobot banget ya pembahasan. Iya. Benar-benar kehidupan sehari-hari kita ya. Kita ngebahas tentang sosial media, tapi tetap ada unsur Islamnya juga. Iya, jadi apa ya? Kita tuh harus menjaga akhlak kita walaupun di media sosial ya, bukan di depan nyata juga. Jaga. Iya, Di menjaga media akhlak. sosial Tapi kita kan penerus bangsa ya. Iya, penerus Kita harus bangsa. menjaga Betul banget. akhlak sih nomor satu. Akhlak adalah nomor satu. Ya terima kasih ya buat Chelsea, Nia, Faiza, Nanda yang udah sempetin hadir, udah berbagi cerita, tawa, dan insight yang keren banget. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast dari awal sampai habis, pendengar setia yang nemenin kita sampai akhir podcast juga ya. Jangan lupa buat share video kita ke teman-teman kalian biar tahu gunain media sosial yang bener tuh kayak gimana. Satu quotes penutup dari kita, jempol boleh aktif, tren boleh diikuti, tapi akhlak harus tetap cantik. Aku Dinda, Aku Chelsea. Aku Nanda. Aku Faiza. Aku Nia. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum.